إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilannya menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita berpulang atau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Marilah kita dengan sebaik-baiknya menjalankan perintah Islam, perintah Allah, dan marilah kita bersungguh-sungguh dalam menjauhi segala larangannya. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kepada keluarga baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, juga para ulama tabi'in, serta ulama-ulama yang telah berjasa mengantarkan Islam hingga pada hari ini kita bisa menikmati indahnya dan mulianya Islam. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, tak terasa kita telah sampai pada penghujung bulan Juli, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus tahun Masehi, yang mana pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia selalu memperingati hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan Indonesia itu bukanlah pemberian dari siapapun. Kita tidak memperolehnya dari hadiah, namun kita merebutnya. Kita tidak dibantu oleh negara-negara lain, namun kita memperjuangkannya. Dan kemerdekaan yang kita raih ini, kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diikhtiarkan melalui perjuangan para pahlawan kita, berkorban nyawa, harta, keluarga, hingga akhirnya kita bisa meraih kemerdekaan ini. Maka wajar jika kita memperingati dan merayakan kemerdekaan kita ini, namun dengan cara-cara yang positif pula. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, ternyata para pendahulu kita, para pahlawan kita juga mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dituangkan dan dicatat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Mungkin sebagian besar kita yang dulu masih sering ikut upacara hafal bukan Undang-Undang Dasar 45. Dan di situ diakui bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam Islam segala sesuatu adalah karena ridho dari Allah, karena takdir yang Allah telah tetapkan. Namun takdir itu harus diraih dengan ikhtiar. Dalam hari ini adalah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagian besar pejuang kita kala itu adalah umat muslim. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa menghitung bahwa sebagian besar adalah umat muslim. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyahdin, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Allah telah menghendaki atas terjadinya kemerdekaan kita. Allah telah menghendaki terjadinya segala sesuatu, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat ikhtiar para pejuang, para pendahulu kita, akhirnya kemenangan dan kemerdekaan dapat kita raih. Marilah kita sama-sama pada kesempatan ini mendoakan para pendahulu kita, para pahlawan kita, kakek buyut kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini, agar mendapatkan ampunan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar mereka mendapatkan pahala berlipat ganda atas perjuangan mereka, sehingga kita pada hari ini bisa duduk dengan santai, menikmati kajian, bekerja dengan aman, nyaman, sentosa, tanpa ada jajahan atau tindasan dari bangsa lain. Saya tidak bisa membayangkan jika saat ini kita masih berada dalam situasi perang. Tentunya akan sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, marilah kita juga bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita umat muslimin di seluruh dunia yang masih dalam keadaan terjajah, agar Allah berikan rahmat kepada mereka, berikan kemenangan kepada mereka, dan dapat terlepas dari penjajahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana yang Ia firmankan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Mensyukuri nikmat adalah dengan cara tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat ini dengan melakukan berbagai kebaikan, berbuat positif, berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai ayah, sebagai anak, sebagai kepala keluarga. Mari kita jalankan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai guru, sebagai murid, sebagai pekerja, kita laksanakan tanggung jawab itu. Kita niatkan sebagai bentuk syukur kita, insya Allah tidak hanya mendapatkan rizki atau mendapatkan ilmu, misalkan murid, tapi juga mendapatkan pahala, karena kita niatkan itu semua adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang yang hidup bertetangga dan bermasyarakat, maka sudah selayaknya kita hidup dengan rukun, berdampingan dengan saudara kita sesama muslim dan juga dengan umat beragama yang lain. Maka dengan saudara kita sesama muslim, marilah kita tingkatkan ukhuwah, persaudaraan. Dan dengan tetangga-tetangga kita, umat beragama lain, mari kita tunjukkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan bagaimana pribadi kita sebagai muslim yang baik, kita sebagai
manifestasi dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sejatinya terlihat dari perbuatan kita, tingkah laku kita sehari-hari. Maka jadilah pribadi yang baik sehingga orang-orang di sekitar kita melihat ajaran Islam dari tingkah laku kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan kemerdekaan kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa belajar dan mengajar dengan baik, bisa melakukan aktivitas bisnis atau usaha dengan baik, yang mana jika kita terjajah atau tertindas, hal itu adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Hanya bangsawan dan penjajah saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berbisnis atau bisa bekerja. Sementara kaum yang dijajah tidak mendapatkan pendidikan yang layak, penghidupan yang layak, bahkan makanan yang layak. Maka dari itu, dalam menyikapi dan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai muslim, marilah kita pikirkan, kita ingat hakikat dari kemerdekaan itu adalah sebuah rahmat, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan baik pada hari ini. Dan marilah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang baik ini terlepas dari kita, dengan cara kita turut serta membangun dan memperbaiki negeri kita dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita syukuri nikmat kemerdekaan kita dengan memperbaiki, membangun pribadi yang baik dalam diri kita, memperbaiki keluarga kita, berdakwah mulai dari keluarga kita hingga lingkungan di sekitar kita. Jika Indonesia ini adalah suatu bangunan, maka ada banyak sekali komponen-komponen dalam rangka membuat bangunan ini menjadi kokoh, dan kita adalah termasuk komponen yang ada di dalam bangunan tersebut. Kita adalah batu-batu yang menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita adalah batu-batuan yang membuat kemerdekaan ini menjadi kokoh. Maka jika kita rapuh, bangunan kita juga bisa roboh, kemerdekaan kita bisa roboh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Indonesia ini tidak hanya wilayah geografis semata, tetapi lebih dari itu, negeri ini mencakup manusia dari berbagai suku, berbagai kebudayaan, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini diletakkan. Oleh karena itu, kita memiliki andil sebagai manusia, sebagai komponen dalam bangsa Indonesia,
marilah kita memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita. Jika kita baik, insya Allah sekeliling kita juga ikut baik. Kita jalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah keluarga kita, sekeliling kita ikut baik, dan ini dapat menjadi sebuah fungsi kontrol sosial. Dan marilah kita laksanakan itu di lingkup yang kecil, di keluarga kita dan di komplek kita ini terlebih dahulu. Marilah kita memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita menjadi orang-orang yang lebih solih, sehingga kesolehan individu, kesolehan pribadi kita akan menjadi kesolehan sosial, dan insya Allah negeri ini akan aman, sejahtera dan sentosa. Dengan kesolehan sosial, maka kejahatan dan kezaliman akan bisa terputus atau minimal kita kurangi. Dan sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri kita semua untuk mempersiapkan bekal kita di hari akhir nanti, mempersiapkan bekal untuk kematian, karena bekal kita hanyalah amal dan ketakwaan kita. Mari jauhi larangan-larangan Allah, jalankan perintah-perintah Allah, perbanyak ibadah sunnah, perbanyak perbuatan baik, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan jauhilah perbuatan yang sia-sia apalagi dosa. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dilapangkan dan dimudahkan di dalam alam kubur, dan Allah memasukkan kita semua ke dalam jannahnya yang terbaik kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.